Jadi setelah kita cari tahu dan berdasarkan sumber, istilah darah ayam berasal dari filosofi bayi-bayi ayam yang ditempa lebih keras agar menjadi produk unggul di masa depan. Nah, zaman dulu kala dalam dunia perawatan, darah ayam pernah menjadi tren karena ayam jantan yang menerima asupan darah ayam segar akan menjadi bibit unggul. Dan seiring berjalannya waktu, istilah suntik darah ayam dalam tanda petik ya, pada anak ini dipakai untuk menyebut orang tua yang menjadikan anaknya produk unggul. Oh, jadi dengan cara ini orang tua di Tiongkok akan membuat anak-anaknya ini menjadi anak yang dalam tanda kutip mungkin unggul begitu ya. Dan mereka ini menyewa tutor eksklusif dan pelatih terbaik untuk anak-anak mereka ini, Kinar. Benar banget nih, San. Dan salah satu contoh kasus suntik darah ayam pada anak yang ditemukan adalah terdapat orang tua yang meskipun anaknya baru berusia 3 tahun pendengar, tapi mereka di sana sudah mendaftarkan pada 5 atau 6 kelas peminatan, seperti kelas bahasa, kelas matematika, hingga pemikiran dan logika. Jadi anak-anak di Tiongkok harus belajar dari pagi hingga malam setiap harinya. Dan ironisnya orang tua akan cemas dan menganggapnya bodoh gitu apabila anak tersebut menunjukkan rasa lelah dalam belajar. Ini kan semestinya ini usia emas ya. Seharusnya anak-anak ini kan diberi stimulasi gitu ya. Jangan dijejali oleh hal-hal yang harusnya ada di sekolah dasar begitu ya, Kinar ya. Dan memang pendengar, selain itu ada pula orang tua yang rela membeli rumah lagi di sebelah sekolahnya ini, Kinar, agar anak terus dapat belajar begitu ya. Jadi dengan perubahan kurikulum pendidikan di Tiongkok yang menambahkan keterampilan fisik, budaya, seni, dan pengalaman internasional dalam penerimaan sekolah, orang tua pun kemudian berlomba-lomba ini, Kinar, untuk mengirimkan anak-anaknya ke lembaga pelatihan bahasa Inggris, pelatihan matematika, dan lain sebagainya. Jadi apa ya, mungkin begitu masuk sekolah nantinya si anak ini udah siap begitu menurut mereka. Udah matang ya. Dan berbicara tentang tahapan tumbuh kembang anak, tentunya kita kan tahu ya ini terbagi menjadi beberapa fase. Benar. Dimana kita juga nggak bisa paksain gitu kan. Di fase pertama, dimana anak usia 0 sampai 2 tahun, ini adalah fase paling membutuhkan stimulasi motorik. Namun selain stimulasi yang difokuskan pada perkembangan motorik, orang tua juga perlu memberikan stimulasi awal bahasa. Jadi setelah 2 tahun, fase menuju fokus stimulus bahasa tentunya dengan tujuan anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi sebagai persiapan menuju usia 3 tahun, yaitu fase interaksi dan sosialisasi. Pada fase ini, anak nantinya sudah mengerti nih keberadaan teman, seperti itu bersosialisasi, dan juga bagaimana sih berinteraksi dengan dunia luar. Nah, kemudian selanjutnya memasuki usia 4 tahun ya, anak-anak ini sudah berada dalam usia kemandirian. Nah, di sini anak mulai diperkenalkan juga dengan aturan kemandirian dan tanggung jawab. Misalnya bisa pakai sepatu sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri. Sedangkan pada usia 5 tahun nantinya anak juga harus dipersiapkan memasuki sekolah dasar. Tapi harus diingat tidak bersifat memaksa ya, Kinar ya. Gimana fase berikutnya nanti di usia 6 tahun yaitu usia anak mulai melakukan pendidikan formal. Nah, di usia ini sudah ada aturan yang jelas, yaitu belajar dalam kelas dan tidak lagi banyak bermain, walaupun masih ada sisi bermainnya begitu ya. Ya, kembali seperti yang kita bahas tadi, mungkin seperti yang terjadi di Beijing, kondisi yang terjadi di Indonesia pendengar, khususnya di ibu kota Jakarta. Di mana saat ini banyak nih kalau kita lihat anak usia taman kanak-kanak atau TK, mereka sudah diajarkan membaca, menulis, berhitung atau calistung lah ya. Hal ini memang baik, akan tetapi jika hal ini dipaksakan tidak akan efektif dan pasti akan ada efeknya, mengingat anak pada usia prasekolah akan optimal jika diberi stimulasi atau rangsangan motorik dan bahasa sesuai dengan fase pertumbuhan tumbuh kembang si anak itu sendiri. Iya, setuju. Dan memang faktanya, Kinar, tidak akan ada bedanya antara anak yang bisa membaca pada usia 4 tahun dengan anak yang baru bisa membaca di usia 6 tahun. Hal ini tidak lantas membuat anak umur 4 tahun ini menjadi superior begitu ya. Justru biarkan mereka ini bisa pada saatnya nanti. Karena disitulah keindahannya. Sebaiknya lakukan saja seperti stimulasi sesuai dengan usia anak. Namun hal ini dikembalikan lagi kepada pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya juga ya, Kinar ya. Benar Saat ini kita tahu banyak ditemukan kasus efek dari anak diperkenalkan calistung pada usia dini. Misalnya anak suatu saat mogok sekolah, cepat merasa bosan dan kurang bisa berkonsentrasi dalam belajar. Benar banget, banyak tuh kejadian ya seperti itu. Dan harus diingat juga setiap anak itu memang berbeda. Artinya ada anak yang
mereka belum mempunyai kesiapan mental, walaupun secara daya pikir anak usia 3 tahun pun bisa untuk diajari membaca dengan penuh semangat. Jadi idealnya memang ini harus kita kembalikan hak anak kepada situasi yang sesuai dengan kondisi psikis si anak itu sendiri. Yaitu kalau memang seharusnya membaca diajarkan di kelas 1 SD, jadi perlu atau tidak anak mengikuti kegiatan prasekolah harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan si anak itu sendiri. Betul. Dan kita juga memaklumi ya Kinar ya. Kondisi saat ini banyak orang tua yang dua-duanya bekerja gitu. Bener banget. Tidak mempunyai waktu untuk mengajari anaknya di rumah, sehingga mereka memasukkan anaknya ke institusi yang sifatnya lembaga seperti misalnya PAUD atau taman kanak-kanak begitu ya Kinar ya. Ya, dan yang paling penting menurut para ahli pendengar mengenai bentuk penguasaan bahasa diperbolehkan selama anak-anak sudah memegang satu bahasa yang sudah dikuasai. Biasanya kalau langsung diajarkan 2 atau 3 bahasa, anak akan bingung nih. Betul. Namun sebaiknya orang tua fokus dulu ya untuk ngajarin anak ini satu bahasa utama, yaitu bahasa ibu. Kalau di Indonesia ya Indonesia gitu ya, bahasa utamanya. Kemudian diperkenalkan dengan bahasa lainnya seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris, itu setelahnya. Nah, kalau kita udah anaknya udah matang nih berbicara bahasa Indonesia, lalu kita ingin ajarkan bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, tapi kemudian dia kayak stuck gitu. Itu kan tandanya dia belum bisa ya. Jangan dipaksakan. Jadi kita bisa kembali berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kecerdasan menguasai berbagai bahasa memang sangat penting pendengar, namun harus ada bahasa yang total dikuasai terlebih dahulu sebagai pegangan. Jadi biar nggak ada kesulitan dalam berinteraksi di dunia sosialnya dia. Nah, kembali ke topik kita hari ini tentang tren orang tua di kota-kota besar di Tiongkok ya, yang menjadikan anaknya dalam tanda kutip produk unggul dengan menyewa tutor eksklusif dan pelatih terbaik untuk anak-anak mereka. Ternyata ini Kinar, tren ini menyebabkan tingkat miopi atau rabun jauh pada anak-anak di Tiongkok termasuk yang tertinggi di dunia. Nah, ini menurut data ada sebanyak 71% murid SMP dan 81% murid SMA di Tiongkok yang mengalami rabun jauh. Selain itu, depresi di kalangan remaja juga ini meningkat. Menurut laporan Kesehatan Mental Nasional Tiongkok pada tahun 2019-2020 ditemukan sebanyak 25% remaja di Tiongkok yang menderita depresi dan 7,4% mereka ini menderita depresi berat. Jadi memang tren semacam ini baik ya Kinar ya. Tapi harus diingat ada efek jangka panjangnya. Tidak hanya kesehatan mata tapi juga kesehatan mental bisa terganggu kalau si anak ini tidak kuat begitu Kinar. Ya benar San. Jadi memang selalu akan diikuti dengan plus minus ya kalau kita berhadapan dengan berbagai hal seperti itu. Tapi di balik adanya tren seperti ini, ada juga nih keprihatinan dari pemerintah Tiongkok, di mana anggota parlemen Tiongkok pada 23 Oktober yang lalu telah mensahkan undang-undang yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga. Nah, memang si pondasi utama yaitu keluarga ya. Dan menariknya undang-undang tersebut melarang orang tua untuk memberikan beban akademik yang berlebihan kepada anak-anak mereka. Dan saya setuju sekali sih ini Kinar ada undang-undang seperti ini, dan memang undang-undang tersebut dibuat bertujuan untuk mengurangi tekanan dan pekerjaan rumah yang berlebihan ya untuk anak-anak dan bimbingan belajar setelah sekolah. Dan memang menurut undang-undang tersebut pendengar, negara, sekolah, dan masyarakat harus memberikan bimbingan, dukungan, dan layanan untuk pendidikan dalam keluarga ini Kinar. Dan banyak warga Tiongkok yang mendukung undang-undang ini Kinar. Di mana dari hasil survei sekitar 94,7% orang tua di Tiongkok mengharapkan undang-undang yang baru tentang pendidikan dalam keluarga ini dapat membantu mengurangi kecemasan anak-anak mereka atas pendidikan mereka ini Kinar. Iya, dan dari sebanyak 1.149 yang disurvei, sekitar 61,4% mengatakan bahwa mereka prihatin dengan ketentuan yang mengatur tanggung jawab orang tua untuk tidak memberikan beban akademik yang berlebihan pada anak-anak mereka. Selain itu, 58,8%-nya mengatakan bahwa mereka sangat memperhatikan ketentuan yang mengharuskan orang tua berperan dalam mencegah anak-anak mereka menjadi kecanduan internet. Jadi sebagai informasi, undang-undang tentang pendidikan dalam keluarga ini pendengar disahkan pada tanggal 23 Oktober dan akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 mendatang, di mana undang-undang tersebut menetapkan bahwa orang tua atau wali anak di bawah umur harus mengatur waktu anak-anak untuk belajar, untuk istirahat, untuk rekreasi, dan untuk latihan fisik dengan tepat.
Dan tentunya jika undang-undang tersebut dapat diterapkan dengan benar ya Kinar ya, seperti yang diharapkan, tentu kecemasan orang tua atas pendidikan anak-anak pasti akan berkurang nantinya. Ya pendengar, generasi emas adalah generasi yang optimal, tanggap, serta mendapatkan stimulasi sesuai perkembangan dan kemampuannya, baik perkembangan fisik maupun psikisnya. Tidak akan efektif jika memberikan stimulasi tidak sesuai usianya, dan tentunya orang tua pun semestinya mengetahui tahap tumbuh kembang anak. Jangan pernah menutup telinga terhadap hal-hal yang sifatnya baik dan sesuai dengan kebutuhan anak. Iya. Dan tentu bagi pemerintah juga ini Kinar perlu kiranya memberi sanksi yang tegas kepada sekolah yang tidak mengindahkan aturan batasan pengajaran ya. Ya. Usia dini tidak seharusnya menguasai calistung hanya karena sekolah mengejar faktor ekonomi. Untuk itu mulailah disadari bahwa hak anak harus diperhatikan. Biarkanlah mereka tumbuh dan menikmati masa anak-anaknya yang sesuai dengan usianya. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita